Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Oktober 2022. Sudahkah saudara-saudara memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita di sekitar kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria Ibu Tuhan. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mengikuti perjalanan salib Yesus hingga di puncak Golgota, saudara, kita dapat melihat bagaimana para murid-murid tercerai-berai, ketakutan, mereka saling menjauh, saudara. Mereka masing-masing sembunyi-sembunyi mengikuti Yesus, takut ketahuan sebagai pengikut Kristus dan akan mendapatkan siksaan juga. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, sungguhkah para murid tercerai-berai saling menjauh? Dikatakan di dalam bacaan pertama hari ini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Siapa mereka itu, saudara? Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan untuk apa, saudara, mereka berkumpul? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Ternyata, saudara-saudara, mereka berkumpul sehati dalam doa, saudara. Dan kita juga melihat di situ juga ada hadir ibu Yesus, yaitu Maria. Mengapa Maria beserta para murid? Karena Yesus telah menyerahkan ibunya kepada muridnya, saudara. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 27. Para murid sangat menghormati Maria Bunda Yesus seperti ibu sendiri. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus, saudara? Adakah kita juga menghormati Maria sebagai bunda kita, yang mana Yesus sendiri telah menyerahkan ibunya kepada kita? Adakah kita juga menaruh perhatian seperti para murid yang mana selalu bersama-sama dengan Maria saat berdoa? Maria Bunda Yesus begitu besar peranannya dalam sejarah keselamatan. Maka ia juga menjadi bunda pengantara kita. Melalui dan dalam Maria kita memperoleh keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah, yang menjadi manusia dan dilahirkan dari perawan Maria. Peranannya dalam sejarah, saudara-saudara, di dalam sejarah keselamatan begitu penting. Oleh karena keterpilihannya menjadi seorang rekan penebusan. Ia dirahmati secara khusus oleh Allah di dalam panggilannya menjadi bunda Allah. Dapat kita lihat dan bandingkan pada Injil hari ini. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Saudaraku yang terkasih, Allah memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu Tuhan, saudara. Karenanya ia dipersiapkan secara khusus
Sehingga sejak dari dalam kandungan ibunya, ia tidak berbuat dosa. Ia tetap perawan. Dan ini menurut dogma 1854. Oleh rahmat dan perlindungan Allah, ia terlindung dari segala noda dosa. Ia hidup tanpa tercela. Keterpilihannya saudara-saudara menjadi ibu Tuhan membuka kembali pintu surga yang telah ditutup oleh dosa Hawa. Ia adalah Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, sebagaimana Kristus adalah Adam baru. Kepasrahannya yang total kepada rencana dan kehendak Allah menjadikan dia sangat berkenan di hadapan Allah. Ia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan. Bunda Maria adalah model iman yang harus diteladani. Iman penuh penyerahan, tulus dan total. Seperti apa yang disampaikannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Maria adalah contoh dan teladan gereja yang ulung, saudara. Bertepatan hari ini gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Maria dihormati sebagai bunda kita, sebagai pendamping dan perantara dalam doa kita. Maria selalu bersama kita. Untuk itulah kita layak menghormatinya, saudara. Bukan menyembah. Kita tidak menyembah Maria, saudara. Sekali lagi, bukan menyembah. Hanya Yesuslah yang layak kita sembah. Memperingati hari ini bukan saja sebagai penyembahan. Peringatan Maria Ratu Rosari ini terkait dengan kemenangan Don Juan dari Austria yang menjadi komandan armada gabungan Eropa dalam peperangan menghadapi armada Turki tepat pada tanggal 7 Oktober 1571. Dan pertempuran yang dahsyat ini terjadi di Laut Tengah dekat pantai Yunani. Waktu itu saudara-saudara, Paus Pius kelima menyerukan supaya semua orang Katolik di Eropa bersatu dan menunjukkan doan-doan yang berdevosi kuat pada Bunda Maria untuk memimpin pasukan. Paus meminta agar seluruh penduduk Eropa berdoa rosario. Singkat cerita saudara-saudaraku yang terkasih, peperangan dimenangkan oleh pasukan Don Juan. Armada Turki berhasil dikalahkan. Karena kemenangan pasukan Rosari ini, maka saudara-saudaraku yang terkasih, ditetapkannya lah tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai perayaan Maria Ratu Rosari sebagai penghormatan terhadap Maria. Sekali lagi, bukan penyembahan. Kita tidak menyembah Maria. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesuslah telah menyerahkan ibunya Maria kepada kita. Sehingga kita boleh memanggil Maria sebagai ibu, sebagai bunda kita. Sebagai ibu seperti halnya ibu biologis kita, saudara. Kita pun mau menghormatinya. Sebagai ibu kita juga percaya bahwa ibu selalu menyertai kita dalam doanya. Untuk itu tak salah jika kita meminta Maria mendoakan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau menerima penyerahan Maria oleh Yesus Tuhan sebagai ibu kepada kita. Dan kita mau memanggilnya ibu, memanggil dia bunda. Dan kita mau menghormatinya sebagai ibu kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.